adalah hari momen yang paling besar bagi saudara kita, akhi kita, akhuna kita, dan juga saudari kita Nada, ya. Hari yang mana dicatat ya pada hari ini dari sisi hukum juga sisi agama bahwasanya mereka sudah sah. Yang sebelumnya mereka diharamkan dari melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, subhanallah saat ini bagi mereka halal. Subhanallah, kalau kita lihat undangannya dari proses ta'arufnya, nabornya, khitbahnya sangat singkat sekali. Dan demikian termasuk yang diwasiatkan oleh para ulama, ya, tanpa ada proses pacaran. Pacaran kita adalah pacaran Islami setelah akad nikah. Subhanallah, tadi sudah disebutkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pasangan di antara kita dari diri kita sendiri. Makanya di antara ayat ini menyebutkan, ulama berpendapat enggak boleh kita menikah dengan kaum jin dari ayat ini. Apalagi menikah dengan hayawan, enggak boleh. Ya, min anfusikum azwaja, dari diri kalian berpasang-pasangan. Yang ketiga adalah enggak boleh dengan sesama jenis. Ayat ini menunjukkan tiga zina yang kita dilarang, enggak boleh keluar dari hukum asal ayat ini. Nah, dan apa? Litaskunu ilaiha, agar Anda dalam keadaan apa? Tenang. Allah menyampaikan litaskunu ilaiha itu ada maknanya. Artinya apa? Kita hidup tenang dengan pasangan kita, ya, satu atap, satu rumah, tenang, bahagia. Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran litaskunu ma'aha. Kalau Allah sebutkan litaskunu ma'aha, bisa jadi hidup satu rumah tapi nggak ada rasa cinta. Fatilka buyutuhum khawiyah, maka ini adalah tanda-tanda rumah itu akan runtuh. Hidup rumah tangga tanpa ada rasa cinta. Ya, dan Allah jadikan kata Allah apa? Mawaddah wa rahmah. Mawaddah, ya, kasih sayang, ya, yang lebih, yang sangat banyak sekali dan terus menerus dalam jangka panjang. Allah tidak bilang dan kami jadikan hubba. Kalau hubba tidak seperti mawaddah dan rahmah. Kalau mawaddah wa rahmah lebih daripada hubb, lebih daripada cinta biasanya. Tapi apa? Cinta yang penuh dan dalam waktu yang panjang. Ini yang dimaukan rahasia dari ayat ini. Oh subhanallah, pernikahan di antara syarat pernikahan disebutkan oleh para ulama apa? Harus saling ridho. Ya, makanya si Dita, akhi Dita, ketika ta'aruf dengan siapa? Mbak Nada misalkan, kan ketemu ta'aruf. Di situ dimaukan apa di antaranya? Makanya Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa rubah." Nikahilah oleh Anda wanita toba. Toba itu apa? Disebutkan dalam tafsir. Toba yaitu apa? Wanita yang kalau Anda lihat bikin Anda senang. Hati sudah klik. Kadang kalau ta'aruf wajah cakep, tapi hati tidak klik. Diajak ngomong dia nggak bisa ngobrol. Ya, seperti sombong, wah nggak klik sudah. Ada sebaliknya, masya Allah, wajah biasa-biasa, tapi diajak ngobrol enak, klik. Ini juga masuk tauba. Fankihu ma tauba lakum. Ya, minan nisa'i matna wa thulatha wa rubah. Dan setelahnya ini jadi apa? Alergi bagi kaum muslimat. Allah nggak menyebutkan nikahilah oleh Anda wanita satu, nggak ada. Di sini 2, 3, 4. Ini nggak usah dibahas, lain kesempatan. Nah, alhasil rahimakumullah jami'an. Ini mas kawin yang paling dibenci kaum wanita ini. Mas kawin lagi. Ya. Mas kawin satu aja, jangan mas kawin lagi. Nah, kemudian rahimakumullah jami'an. Ini ketika seseorang melamar, ya, maka ta'aruf saat itu perlu apa? Perlu untuk didapati di antaranya apa tadi? Keridhaan. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi Anda antankihu atau antarithu an-nisa'a karha."
Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi Anda untuk Anda menguasai wanita, menikahi wanita dalam keadaan wanita tersebut dipaksa. Maka orang tua jangan paksa anak untuk menikah dengan laki-laki yang dia nggak sukai. Jangan. Biarkan mereka betul-betul mencari apa yang klik. Dan nazar termasuk juga sunnah dari Nabi SAW. Ya, itu yang halal pertama. Setelah ta'aruf, melihat wajah dia yang sebelumnya nggak boleh dilihat. Nah, saat itu dilihat, dan itu termasuk apa? Sunnah. Kalau sunnah ini ditinggalkan, akan banyak malapetaka. Sunnah dari awal ta'arufnya sesuai sunnah. Ya, nah, kemudian nggak pacaran, masya Allah dijauhkan apa? Wala taqrabu zina, pacaran ini mendekati zina, dilakukan, ini dijauhkan semua. Sehingga apa? Nikahnya betul-betul dalam keadaan keberkahan. Nikah nggak ada musiknya, nikah nggak ada petasannya, nikah inilah keberkahan. Dimulai dari awal nikah nggak ada maksiat, berikutnya akan didapat banyak keberkahan. Laki perempuan dipisah, itu masya Allah. Ya, awal mula keberkahan nikah. Kemudian nasihat berikutnya, sekali lagi, pernikahan mungkin ketika di awal-awal malam akan banyak kata-kata gombal dari pasangan suami istri. Ini malam-malam gombalnya keluar semua. Karena saat itu sudah apa? Euforia, betul-betul senang, semuanya keluar. Padahal ujian itu akan dilakukan hidup setelahnya. Setelah bulan madu, ya, mereka rasakan habis, maka saat itu tantangan betul. Setia enggak, betul-betul dipraktekkan enggak suami istri. Nah, maka inilah yang namanya ibadah. Ibadah yang sangat panjang, diantaranya ibadah pernikahan. Seumur hidup. Nah, kalau kita nggak bisa mengendarai nahkoda, akan rusak kapal ini. Ya. Kemudian Ning, Nada, dan Kang Dita masing-masing punya ego. Ya. Akh Dita punya ego, Ning Nadanya punya ego. Tapi ingat, setelah akad nikah ini selesai, ya, sudah diketok, sudah sah, egonya si wanita yang tadinya seorang perawan sekarang jadi statusnya seorang istri, harus egonya ditundukkan di bawah ego suami. Harus. Kalau egonya istri ditinggikan dari ego suami, maka saat itu seperti kapal punya dua nahkoda, satunya ingin kanan, satunya ingin ke kiri. Selama ego suami tidak menyelisih syariat, maka jangan larang ego suami tersebut. Ya, selama itu diperbolehkan, sah-sah saja. Selama nggak ada yang melanggar syariat, silahkan Anda ikut dengan apa yang diingini suami. Ya, wah ini bahtera akan berjalan lancar. Tapi kalau subhanallah si istri sulit diatur, si suami untuk menyampaikan pendapat harus bertengkar dulu, maka ini alamat, ya, akan terjadi seperti telur di ujung tanduk. Kalau sudah nggak diselamatkan, akan pecah telur tersebut, dan pecahnya telur adalah perceraian. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya, si Dita juga demikian. Dia memahami wanita ini dibuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk laki-laki dan tulang rusuk nggak ada yang lurus, semuanya bengkok. Maka Anda Kang Dita harus sadar, Anda menikmati istri Anda dalam keadaan dia tetap bengkok, tetap dalam keadaan pasti punya kekurangan, pasti terjadi perceraian, pertengkaran. Alhamdulillah, bukan perceraian, perceraian perkara yang dibenci. Ya, untuk menghindari perceraian, jauhkan semua ini dan amalkan apa yang diajarkan Nabi, contoh kehidupan Nabi SAW. Ya, hal ini kalau Kang Dita melihat, menyadari kelemahan wanita, dia akan berdada lebar. Ya, syukur, ya, tulang rusuk wanita, tulang rusuk laki-laki itu diambil untuk kaum wanita. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah paling atas. Ya, paling atas. Dan itu menunjukkan bahwasanya wanita bertingkat-tingkat. Ada yang bengkoknya nggak terlalu, ada yang bengkoknya sangat keras. Nih paling atas. Dan alhamdulillah kita bersyukur Allah nggak menciptakan wanita dari tulang betis. Ya. Coba kalau wanita tulang betis kerasnya nggak kebayang nggak seperti apa. Nah, juga nasihat dari Nabi untuk kaum pria, ya, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang lelaki, seorang suami langsung menceraikan istrinya gara-gara satu kelemahan. Jangan. Gara-gara satu kesalahan. Ingatlah kebaikannya yang sangat banyak dan lupakan satu kesalahan ini. Itu wasiat dari Nabi SAW. Ya, maka ego saling ditundukkan. Kalau Kang Dita suka motoran, jangan dilarang motoran.
Habis nikah dilarang touring. Jangan. Touringnya itu untuk kajian, ya kan? Subhanallah. Ning Nada juga demikian. Kalau suaminya baru pulang kerja naik motor, baru pulang touring, video call suaminya. Dek, aku mau video call. Jangan mas, aku belum dandan, aku belum bersolek-molek di hadapan kamu. Nanti 5 menit kemudian aku bersolek-molek. Itu ajib. Wanita kalau salehah gak usah disuruh. Ya, wanita masya Allah kalau diajak suami, kalau dia soleh, dia sadar, dia melayani suami bukan karena dia melayani suami karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun wanita itu lagi nggak mood, ya, dia tetap bisa melayani suami. Nggak harus melayani suami, harus nunggu mood-moodan dulu, nggak. Ya, melayani suami karena Allah. Itu wanita salehah. Ini rahmatullah jami'an. Wanita kalau sudah solehah, nggak usah dibimbing sama laki-laki. Kamu harus gini, kamu harus gini. Ya, makanya ya kalian berdua motoran untuk kajian. Itu penting. Wanita diajak kajian. Nah, kenapa? Karena wanita sering di rumah sendirian, haid, nifas. Saat itu wanita jadi pintu terbesar masuknya kaum jin di dalam tubuh mereka. Gak heran kalau wanita sering ngegas, sering marah. Ya, ternyata wanita perlu diruqyah. Kalau Anda lihat kasus bipolar, kalau Anda lihat kasus wanita punya OCD, ya, wanita subhanallah suka marah, ketahuilah istri Anda sebenarnya sedang bosan di rumah, banyak ngelamun, kurang kajian, ya, istri Anda kurang dzikir pagi petang, istri Anda sholatnya kurang, itu penting. Ya, makanya Nabi mengingatkan wanita itu akalnya, agamanya lemah. Ya, oleh karena itu Kang Dita mas'ul. Kullukum mas'ul, ya, Anda adalah penanggung jawab. Ya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap Anda adalah penanggung jawab dan nanti akan diminta pertanggungjawaban, termasuk Kang Dita. Rahimahullah jami'an, sekali lagi nasihat untuk Kang Dita dan Ning Nada, ketahuilah Anda nikah ini seperti di hadapan Anda ada kado yang sangat besar. Kado ini dari kotak kayu peti, dikunci dengan kunci besi. Di dalam kado ada sertifikat tanah dan rumah. Di dalam kado ada kunci mobil. Di dalam kado ada permata. Di dalam kado, masya Allah, ada harta yang sangat banyak. Ada kunci-kunci dan lain sebagainya. Harta sangat banyak. Ya, suami istri kalau belum ketemu masing-masing kelemahannya, Teh Nada nggak tahu apa yang dibenci Kang Dita. Kang Dita nggak tahu apa yang dibenci Teh Nada. Sehingga sering melakukan kesalahan, pertengkaran. Saat itu hakikatnya kalian berdua belum mendapatkan kunci untuk membuka kado ini. Kalau Anda hidup tenang, sudah tahu kelemahan masing-masing, sudah tahu apa yang disuka dari masing-masing individu, saat itu bisa buka kunci yang isinya penuh dengan kebahagiaan. Nah, ini ya yang dicita-citakan oleh kaum lelaki adalah istri yang salehah. Yang dicita-citakan oleh wanita salehah adalah laki-laki yang saleh, bukan laki-laki salehah. Makanya kalau sholat di masjid, bukan laki-laki salehah, sholatnya di rumah. Ya, laki-laki itu di luar, kelayapan, cari kerja, itu wajar. Jangan laki-laki di rumah, Mas, jangan keluar terus, cepat pulang Mas. Baru keluar 1 jam sudah dichatting, posisi di mana Mas? Foto posisi saya di sini. Nah, Mas lagi ngapain? Ya lagi kerja. Mas jangan lama-lama. Ya Allah, laki-laki di luar dan perempuan di rumah. Makanya Allah berfirman, waqarna fi buyutikun. Dan Anda kaum wanita di rumah Anda tinggal, jangan banyak kelayapan. Wanita keluar jika ada keperluan. Hukum asalnya wanita itu di rumah. Makanya Allah berfirman, waqarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya Anda kaum wanita tinggal di rumah, itu hukum asalnya, dan jangan bersolek-molek di mana? Di luar seperti orang-orang jahiliyah di masa silam. Wanita boleh bersolek-molek, pakai celak, pakai kosmetik, ya, bersolek-molek hanya di hadapan suami. Nah, dan laki-laki bukan di rumah terus, laki-laki tugasnya keluar, dan itu adalah fitrah. Ya, itu adalah fitrah. Nah, fitrahnya laki-laki di luar, fitrahnya wanita di rumah. Dia sebagai mas'uliyah, punya mas'uliyah sebagai penanggung jawab dari kaum wanita untuk menjaga rumah, menjaga anaknya. Ini rahmatullah jami'an.
Ya, sekali lagi saya tidak mau berpanjang lebar, dan masalah rumah tangga pasti akan terjadi. Gak ada yang mustahil, pasti terjadi. Kalau tadi dikatakan Bapak mengeluh, ya, gak usah terjadi masalah, itu mustahil, pasti terjadi. Rasulullah saja sebaik-baik manusia terjadi pertengkaran. Aisyah radhiyallahu anha pernah teriak di hadapan Rasulullah, sampai Aisyah gak ada ngalah-ngalahnya, gak ada Aisyah menurunkan suaranya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah teriak, "Ya Aisyah, kamu gak tahu aku Nabi? Kamu gak tahu aku Rasul? Kamu gak tahu aku sebaik-baik manusia? Kamu gak tahu aku penghuni surga? Kamu gak tahu aku sudah dijamin surga? Kamu gak tahu aku adalah pemimpin keluarga ini?" Gak demikian yang disampaikan Rasulullah. Ya, seperti kalau kaum laki-laki sumbu pendek, "Kamu nih gak tahu diatur, saya ini pemimpin rumah tangga, ini sumbu pendek." Tapi Rasulullah gak seperti demikian. Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, kalau kamu masih terus marah, gak ada solusi antara kita, ayo kita jadikan hakim di antara kita." Tuh rendah hatinya Rasulullah. Suami yang baik adalah suami yang tahu bagaimana cara mencari solusi istri biar redam amarahnya. Dan istri yang baik adalah istri yang paham, ya, bahwasanya dia itu dipimpin oleh suaminya. Maka saling paham. Maka Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah? "Ya Aisyah, kita jadikan hakim di antara kita." Siapa hakim di antara manusia setelah Rasulullah? Gak ada. Tapi rendah hatinya Rasulullah menawarkan seperti ini. Apa kata Aisyah? "Taib, carikan hakim di antara kita. Siapa? Gimana kalau As-Siddiq, bapak kamu, jadi hakim di antara kita? Sampaikan ke bapakku, tapi beritanya harus detail. Antara kita masalah apa yang terjadi?" Coba Aisyah marah seperti itu. Dipanggillah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar, belum masuk rumahnya Rasulullah, rumahnya Aisyah. Dengar suaranya Aisyah teriak-teriak. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Masuk rumah Rasulullah. Ya, yang dicari adalah Aisyah. Tangannya Abu Bakar langsung diangkat ke atas, mau dipukulin ke Aisyah. Ini coba, ini mertua idaman nih. Kalau ada anaknya, anak perempuan lapor kepada bapaknya, si bapak jangan langsung salahin suaminya, dia menantu bapak si laki-laki, jangan. Ya, karena wanita ini apa kata Rasulullah? "Naqas aql wa din." Akalnya dan agamanya lebih lemah. Ya, jangan langsung dibela anak perempuannya. Memang si bapak kalau ada semut gigit anak perempuannya dari kecil, dikejar sampai lubangnya tuh semut. Ya. Sampai kalau suaminya ada masalah sama anaknya perempuannya, apa kata si bapak? Biasanya muncul kata-kata, "Ini gak tahu besarin, taunya enak aja, nikahin anak saya," gitu kan? Bukan seperti itu. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Langsung diangkat tangannya, dicari Aisyah. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketakutan dengan bapaknya. Ya. Apa yang dilakukan Aisyah ketika mau dipukul? Sembunyi. Sembunyi mana? Kamar mandi, bawa kolong, dapur, kabur dari rumah, tidak jauh-jauh. Sembunyi di balik punggung Rasulullah SAW. Sambil sembunyi, ya, menutupi tubuhnya di balik punggung Rasulullah. Abu Bakar ke kanan, Rasulullah ke kanan. Hakim sebenarnya aku atau bapak kamu? Setelah itu Aisyah tersenyum, ingin ngecek keluarganya Rasulullah lagi, masuk ke kamarnya, ke rumah Rasulullah, sudah mendapati rambut keduanya basah sambil makan anggur. Wajib. Ya. Apa kata Abu Bakar? "Kalian kalau bertengkar panggil saya. Kalian kalau berenak-enakan makan anggur tidak panggil saya." Coba aja. Nah, ini nikmatnya. Kalau terjadi pertengkaran sudah ledakin, selesai. Gak usah apa curhat status sana sini, gak usah. Masalah rumah tangga, ya, cukup kalau mau cerita untuk cari penyelesaian. Kalau cerita ke orang tua, bapak ibu Anda, mau laki, mau suami atau istri, jangan cerita suami saya seperti ini, istri saya seperti ini, jangan. Tapi pakai bahasa yang bagus kepada orang tua. "Bu, saya punya masalah. Kira-kira nasihat ibu untuk kami apa?" Ini yang benar. Jangan mengadukan akhlak dia, jangan. Solusinya apa, Bu? Saat itu ibu atau bapak akan mengeluarkan garamnya, akan mengeluarkan pengalaman dia ketika masa hidup. Dulu ketika bapak ibu bertengkar, dulu yang kami lakukan seperti ini. Itu seharusnya. Kalau bapak ibu dijadikan hakim sebagai qadhi, akan terjadi perceraian. Bapak ibu nggak boleh ikut masalah rumah tangga. Ini contoh kehidupan Rasulullah saja terjadi pertengkaran. Bahkan antara istri-istri Rasulullah juga terjadi pertengkaran.
Ya, mereka manusia wajar yang punya hati Allah dibolak-balikan. Ada saatnya baik, ada saatnya lagi nggak baik. Sepertinya itu saja, nggak mau saya berpanjang lebar. Alhasil kita doakan bersama ya saudara dan saudari kita dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga akhi Dita dan Nada menjadi rumah tangga yang masya Allah, yang seumur hidupnya adalah umur bulan madu ya, dan semoga diberi keturunan yang saleh dan salehah. Itu saja, jika ada salah dari kata saya harap dimaklumi, dimaafin. Jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengar nasihat dan khutbah nikah dari Ustaz kita, Ustaz Abdurrahman Dhani. Dan setelah ini